semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmisa Putri dengan NIM 23011266610 dari kelas D Ilmu Administrasi Publik Universitas Riau. Tujuan saya membuat video ini untuk menjawab soal UTS mata kuliah perilaku organisasi. Nah, jadi soal yang pertama yaitu, menurut Anda apa pentingnya mempelajari mata kuliah perilaku organisasi? Menurut saya, mempelajari mata kuliah perilaku organisasi ini sangat penting karena dapat membantu kita dalam memahami bagaimana individu dan juga kelompok berinteraksi dalam sebuah organisasi. Nah, dalam mempelajari perilaku organisasi ini, kita dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, motivasi, dan kepuasan kerja serta dinamika tim. Pengetahuan ini berguna untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, meningkatkan komunikasi, dan menyelesaikan konflik secara efektif. Selain itu, pemahaman tentang perilaku organisasi ini juga membantu kita untuk menjadi pemimpin yang lebih baik lagi, serta mampu mengambil keputusan yang tepat dan mengelola sumber daya manusia dengan lebih efisien. Nah, dalam dunia kerja yang semakin kompleks ini, kemampuan tersebut itu bisa menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan baik bagi individu maupun organisasi secara keseluruhan. Soal yang kedua yaitu, apa yang Anda pahami tentang culture shock dalam konteks budaya organisasi? Jadi, culture shock dalam konteks budaya organisasi itu merupakan perasaan bingung atau tidak nyaman atau stres yang dialami oleh karyawan ketika menghadapi perubahan lingkungan kerja baru yang berbeda dari biasanya yang mereka alami. Misalnya, seorang karyawan yang terbiasa bekerja di perusahaan dengan budaya yang begitu santai dan juga fleksibel bisa mengalami culture shock saat pindah ke perusahaan yang sangat begitu formal dan juga kaku, di mana dia itu harus menyesuaikan diri dengan aturan berpakaian dan cara berkomunikasi yang lebih formal atau jam kerja yang sangat terstruktur di perusahaan barunya. Nah, hal ini tuh bisa membuat karyawan merasa tidak nyaman, kesulitan beradaptasi, atau bahkan kadang merasa frustasi karena harus mengubah kebiasaan kerja yang sudah melekat pada dirinya. Seperti halnya orang baru yang pindah ke negara baru dan harus beradaptasi dengan budaya yang berbeda di negara baru tersebut. Soal yang terakhir yaitu, jelaskan proses bagaimana budaya organisasi terbangun ataupun dibangun. Jadi, budaya organisasi itu dibangun melalui beberapa langkah penting. Nah, dimulai pada yang pertama yaitu, budaya ini berasal dari filosofi atau nilai-nilai dasar yang dianut oleh pendiri organisasi. Nah, nilai-nilai ini itu menjadi dasar pengembangan budaya selanjutnya. Yang kedua yaitu proses seleksi. Proses seleksi anggota, di mana organisasi itu cenderung memilih individu yang sejalan dengan filosofi pendirinya. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa anggota baru itu dapat beradaptasi dengan budaya yang sudah ada. Yang ketiga, itu ada manajemen puncak yang berperan besar dalam membangun dan mempertahankan budaya organisasi dengan tindakan dan perilaku mereka yang menjadi contoh bagi anggota lainnya. Selanjutnya, yang keempat yaitu, anggota baru akan menjalani proses sosialisasi untuk memahami nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam organisasi. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu, budaya organisasi terbentuk melalui interaksi antara semua elemen tersebut dan diwujudkan dalam berbagai cara, misalnya melalui cerita dan kisah tentang pendiri, materi simbol seperti logo dan desain kantor, serta bahasa yang mencerminkan nilai dan tujuan organisasi. Nah, secara keseluruhan, budaya organisasi merupakan hasil dari penyatuan berbagai nilai dan praktik yang dijalankan oleh setiap anggotanya.
sekian dari saya, mungkin itu saja jawaban dari soal-soal UTS tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.